Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Oke, setelah minggu sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang matriks, pada kali ini kita masih ada dalam subtopik bahasa matriks. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi matriks, jenis-jenis matriks, kemudian operasi dalam matriks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai unik yang ada dalam suatu matriks persegi. Kira-kira apa ya nilai unik ini? Sudah siapkah? Ayo kita bahas. Kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Kira-kira istilah ini masih asing atau sudah familiar ya di telinga kalian? Mari kita dalami determinan matriks pada hari ini. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu memahami konsep determinan matriks ordo 2x2. Selanjutnya, kita akan memahami dan mengaplikasikan konsep determinan matriks dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa ya manfaat determinan matriks ini? Jadi, determinan matriks bermanfaat dalam pemecahan sistem persamaan linear, analisis ekonomi, grafis komputer, dan navigasi. Dalam pemecahan sistem persamaan linear, di sini determinan berperan sebagai cara untuk mencari nilai unik gitu ya dari solusi banyaknya variabel yang ada dalam persamaan linear. Untuk manfaat dalam analisis ekonomi, grafis komputer, dan navigasi, silahkan kalian eksplor dalam sumber lainnya, lalu kalian pahami lebih dalam manfaat dari determinan matriks ini. Oke, kita sudah banyak ngobrol tentang tujuan dan manfaat dari determinan matriks. Namun, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan determinan itu? Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Masih ingatkah apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita menggambarkan bentuk matriksnya, akan membentuk suatu bangun layaknya persegi. Ini sudah kita bahas di minggu kemarin ya, bahasan tentang jenis-jenis matriks. Kemudian, dari informasi ini muncul pertanyaan. Jadi, kalau jumlah baris dan kolomnya nggak sama, berarti kita nggak bisa mencari determinannya dong. Apa jawabannya? Jawabannya sudah pasti tidak. Oke, berikutnya kita akan memisahkan. Terdapat suatu matriks yang kita beri nama matriks A. Nah, determinan matriks A ini bisa kita tulis dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa determinan dalam kurung A, bisa juga det A, atau kalau kalian familiar dengan nilai mutlak, nah di sana juga menggambarkan suatu determinan, tapi dibacanya enggak nilai mutlak A, tapi determinan A. Jadi, ada 3 cara yang bisa kalian pilih ya untuk menuliskan suatu determinan. Selanjutnya, bagaimana cara mencari determinan matriks ordo 2x2? Untuk menjawab pertanyaan ini, misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, yaitu matriks berordo 2x2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua atau diagonal sekunder. Nah, dari sini, determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Yaitu bisa kalian lihat di sini rumusnya. Det A sama dengan A, B, C, D sama dengan AD min BC. Di sini kan elemen dari diagonal utama A dan D ya. Kemudian diagonal kedua elemennya B dan C. Sesuai definisi di atas, maka rumus dari determinan A adalah AD min BC, atau diagonal utama dikalikan dikurang diagonal kedua dikalikan juga, seperti itu ya. Untuk lebih memahami penggunaan dari determinan ini, kita akan langsung coba ke contoh soal. Diberikan matriks A sama dengan 5, 4, 7, 3. Tentukan determinan matriks tersebut. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Di sini diketahuinya ada A sama dengan 5, 4, 7, 3. Lanjut setelah diketahui kita tulis ditanyakan. Ditanyakannya apa? Ditanyakan determinan A. Kemudian setelah itu kita jawab. Nah, yang pertama-tama agar kita lebih mudah mengingat, kita tulis terlebih dahulu gitu ya rumus umum dari determinan gitu ya. Untuk determinan A itu kan sama dengan AD min BC gitu ya, atau CB, ini sama aja gitu. Setelah kita menuliskan formula umum atau rumus umum, kita lanjut tulis matriksnya, yaitu A sama dengan 5, 4, 7, 3. Nah, sesuai dengan bentuk tadi, kita tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Berarti, determinan A di sini, kita punya diagonal utama, yaitu 5 dan 3. Maka kita tulis 5 kali 3. Dikurang diagonal kedua. Di sini kebetulan diagonal keduanya adalah 4 dan 7. Maka kita tulis 4 kali 7. Lalu, setelah ini tinggal kita operasikan saja. Sama dengan 5 kali 3, 15 gitu ya. Dikurang berapa? Dikurang 4 kali 7, yaitu 28. 15 dikurang 28 sama dengan minus 13. Sudah deh, sudah ketemu hasil dari determinan matriks A tadi. Kita tinggal buat kesimpulan. Jadi, determinan matriks A adalah minus 13. Semoga mudah dipahami ya. Untuk lebih memahami bagaimana cara mencari nilai determinan, silakan kalian coba latihan mandiri ya. Buat angka yang berbeda dengan contoh tadi, silakan kalian lakukan latihan sebanyak-banyaknya agar semakin paham tentang determinan matriks ordo 2x2. Setelah tadi kita tahu tentang apa itu determinan dan juga apa rumusnya,
ada hal lain yang akan kita ketahui pada hari ini, yaitu sifat determinan matriks. Jadi, jika kita punya determinan A dan determinan B, maka determinan A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Apakah maksudnya ini? Untuk memahami, mari kita lihat permisalan ini. Misal kita punya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya matriks B sama dengan 5, 2, 3, 10. Nah, tadi kan ada pernyataan gitu ya tentang determinan matriks AB. Maka dari itu kita akan coba dulu mengalihkan matriks A dengan matriks B seperti yang sudah kita belajar di minggu kemarin. Kita tulis dulu ya. AB sama dengan matriks A dulu berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kali 5, 2, 3, 10 sama dengan berapa? Oke, sama dengan ya. Berarti di sini 1 kali 5 ditambah 2 kali 3 seperti itu. Ditulis hasilnya sama dengan 5 tambah 6. Next, 1 kali 2 tambah 2 kali 10. Hasilnya berapa? 2 tambah 20. Oke, next, 3 kali 5 tambah 4 kali 3. Hasilnya berapa? 15 tambah 12. Lanjut, 3 kali 2 tambah 4 kali 10. Hasilnya 6 tambah 40. Setelah ini kita tinggal operasikan aja ya pasangan-pasangan yang sesuai. Yaitu kita dapatkan hasil dari A kali B sama dengan 11, 22, 27, dan 46 gitu ya. Jadi itu merupakan perkalian antara matriks A dan matriks B. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih berapa hasil kali dari matriks A dan matriks B. Kita lanjut akan mencari determinannya gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya kayak tadi gitu ya. AD min BC. Di sini kan A-nya 11, B-nya 22, C-nya 27, dan D-nya 46. Nah, rumusnya kan determinan itu tadi AD min BC gitu ya. Maka di sini AD, A kali D, berarti 11 kali 46 gitu ya, minus BC, B-nya berapa? 22, C-nya 27, jadi minus 22 kali 27 gitu ya. Lalu kita tinggal operasikan aja sama dengan 506 minus 594. Kita kurangi aja gitu ya, kita dapatkan hasilnya yaitu minus 88 gitu ya. Oke, di sini kita tahu kalau determinan dari A kali B itu adalah minus 88 gitu ya. Di sini kita tandain 1 gitu ya. Nah, kemudian next gitu ya. Tadi kan kita udah menghitung determinan dari A kali B. Kita belum tahu nih berapa determinan dari A-nya aja gitu. Oke, di sini kan kita tulis aja lah determinan A sama dengan rumusnya sama ya. Di sini kan kita punya A itu adalah 1, 2, 3, 4 ya elemennya. Maka A kecil atau elemen A kecil dalam matriks A itu A-nya 1, B-nya 2 ya, C-nya 3, D-nya 4. Determinan tadi rumusnya apa? AD min BC. Berarti AD itu 1 kali 4. Min BC berarti minus 2 kali 3 gitu ya. Lanjut kita tulis hasilnya ya, yaitu 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6. Jadi 4 minus 6 sama dengan minus 2 gitu ya. Ini adalah determinan dari matriks A. Lanjut ke determinan matriks B. Di sini kita punya matriks B itu 5, 2, 3, 10 gitu ya. Berarti A-nya 5, B-nya 2, C-nya 3, dan D-nya 10. Rumusnya apa? AD min BC gitu ya. Berarti kita tulis aja buat determinan matriks B ini, AD-nya berapa? 5 kali 10, BC-nya berapa? 2 kali 3. Berarti 5 kali 10 minus 2 kali 3 sama dengan berapa? 5 kali 10, 50. Minus 2 kali 3, berapa 2 kali 3? 6, ya berarti 50 minus 6 sama dengan 44. Nah, di sini karena tadi ada sifat determinan gitu ya, kita akan mencoba mengkalikan hasil dari determinan A dengan hasil determinan B. Kita tulis aja ya, determinan A dikali determinan B sama dengan minus 2 dikali 44, hasilnya sama dengan minus 88 gitu ya. Kita kasih tanda 2 gitu ya. Nah, berdasarkan sifat tadi, misalkan kan kalau kita punya matriks A dan B, maka katanya determinan dari perkalian matriks AB itu akan sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Nah, dengan info ini terbukti dong sifat tadi itu benar gitu ya. Oke, di sini ada kesimpulan akhir ya. Berdasarkan perhitungan di atas, poin 1 tuh sama dengan 2 gitu ya, yang kita tandain tadi. Maka sifat determinan matriks itu betul adanya, seperti itu. Tentunya sifat dari determinan matriks ini akan kita gunakan gitu ya dalam pengoperasian penyelesaian masalah determinan matriks ke depannya. Begitu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa memahami ya. Setelah ini silahkan kalian kerjakan soal latihan agar semakin paham bagaimana penggunaan determinan matriks. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.